Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih dalam bulan Syawal ini, kepada sahabat muslim kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kulu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita fitri kembali. Apa kabarnya sahabat luar biasa? 2 pekan lamanya kita tidak bersua tatap maya di platform media sosial P4TK, TK, dan VLB. Kami berharap sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi selalu dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Untuk hari ini, Senin 24 Mei 2021, mengawali Inspiring Series, kami hadirkan narasumber hebat yang akan membawakan tema writing dan project based. Apaan tuh writing? Nggak akan bikin otak kita jadi keriting kan? Tentu tidak sahabat. Writing itu akronim dari write yang artinya menulis dengan think yang artinya berpikir. Sedangkan project based bukan barang baru lagi ya buat sahabat luar biasa. Maksudnya adalah pembelajaran berbasis project. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber hebat kita. Sebelumnya, sahabat pernah coba nulis nggak sih? Susah nggak? Ribet nggak sih? Bagaimana cari idenya? Bagaimana cara menuangkannya dalam bentuk tulisan? Nah, nanti kita akan berbincang dengan Ibu Kiki Raihan atau yang nama lengkapnya Ibu Rizky Raindriati Raihan dari Meraki Art Academy yang akan berbagi ilmu dengan sahabat semua. Kemudian, kalau pembelajaran berbasis proyek benar-benar efektif nggak untuk menimbulkan keingintahuan siswa? Nah, ini akan dibahas oleh Ibu Dian Haritiningsih yang akan berbagi inspirasi dengan sahabat semua tentang project base. Saya panggilkan dulu ya para narasumber kita pada hari ini. Ibu Kiki, Ibu Dian. Selamat siang. Ya, gimana Ibu kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, supaya kita bisa berbagi. Udah semangat nih kayaknya narasumber kita untuk berbagi inspirasi dengan sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Untuk kali ini yang akan berbagi terlebih dahulu Bu Dian ya. Boleh, silakan. Nah, kalau gitu nanti Bu Kiki kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. Silakan Bu Dian, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Jumi. Apa kabar teman-teman, sahabat luar biasa nih, classmate dan insan edukasi. Semoga hari ini sudah semangat belajar. Tadi aku lihat hadirnya udah ada dari Ambon, Kalimantan, Banjarbaru. Nih Bu Jumi semangatnya jadi tertular nih Bu Jumi. Nah iya, dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Iya, senang sekali. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama menginspirasi ya Bu Jumi ya. Betul. Oke, mungkin saya ini sudah ada terlihat share screen-nya ya, pembelajaran dengan pendekatan project atau berbasis project, atau bisa dibilang project based atau project approach. Tapi kira-kira apa yang dimaksud dengan pendekatan project? Tadi kan Bu Jumi udah bilang kayaknya udah nggak asing lagi nih buat teman-teman, tapi kita refresh lagi, dan apakah kira-kira ada sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa mengenrich apa yang sudah kita lakukan mungkin teman-teman dengan project ini. Jadi project approach ini memang hatinya atau dasarnya itu adalah untuk menguatkan keingintahuan anak dan juga love to learn. Jadi keinginan untuk terus tahu dan mengeksplorasi lagi gitu. Nah, seperti apa? Oke, mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, Bu Jumi, boleh nih ya saya izin untuk sedikit ada interaksi dengan teman-teman ya. Silakan. Silakan yang mau menuliskan di komentar. Kalau misalnya nih gitu, pada siang ini kita mengangkat tema misalnya baju atau pakaian, itu kira-kira teman-teman pertanyaan apa yang timbul di benak teman-teman? Apa yang ingin teman-teman tahu tentang baju atau pakaian? Nah, kira-kira ada yang mau kontribusi?
apa kira-kira kalau misalnya nih Bu Jumi nih, kalau misalnya kita lagi temanya tentang baju dan pakaian, pertanyaan apa yang ingin Bu Jumi tanyakan tentang baju atau pakaian? Kita coba seperti kita menjadi anak-anak ya. Kira-kira mereka bakal bertanya apa sih tentang baju, tentang pakaian gitu? Oh, saya kalau jadi anak-anak ya, bajunya warna apa? Paling yang warna apa? Oke, terus ada yang bilang gunanya pakaian apa? Nah, ya nih sudah ada yang komen. Ya, apalagi kira-kira selain warna atau gunanya apa? Kira-kira apa ya pertanyaannya mereka? Karena anak-anak ini mereka luar biasa loh. Mungkin kita sebatas, oh kira-kira warnanya apa, fungsinya apa, terus lalu apakah bahannya seperti apa, ukurannya seperti apa, karena baju ada ukurannya ya. Iya. Modelnya seperti apa, jenis pakaian tuh macam-macam, ada pakaian bayi, ada pakaian anak-anak, ada pakaian untuk ibu hamil gitu kan. Nah, kira-kira apakah kadang-kadang kita sudah punya pemikiran, oh anak-anak akan bertanya tentang ini, atau tadi manfaat pakaian apa, modelnya apa, kancing bajunya ada berapa lah, kita bisa langsung masuk. Belinya di mana? Ya. Oh belinya di mana gitu kan. Nah ini luar biasa. Nah ketika waktu itu kita mendapatkan proyek tentang baju pakaian, ada nih pertanyaan dari teman-teman adik-adik nih, boleh ditayangkan? Nih, kalau misalnya bisa baca kan mereka tulisannya masih ini ya, di anak TK ya. Pabrik baju di mana sih? Gitu. Terus abis itu cara beli baju. Iya, sampai ke pabrik. Mereka penasaran karena mereka hanya lihatnya ada di toko kan. Gitu. Terus bagaimana cara menjemur baju? Bahkan ada yang bilang begini, Kakak, kalau jemur baju kenapa sih harus diginin dulu? Harus diginin. Mungkin mereka melakukan observasi ketika ibunya menjemur baju, selalu dikibas dulu. Kenapa kalau jemur baju harus dikibas dulu? Gitu. Terus kenapa sih baju harus disetrika? Kayaknya ini pertanyaan anak-anak yang mungkin ibunya menghabiskan waktu setrika lama gitu, mau ajak main tapi ibunya malah nyetrika terus. Jadi penasaran kenapa sih harus disetrika gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang seru di bawah. Agak kepotong, pertanyaan ada seperti ini. Kenapa celana ada liftnya? Nah, iya, kira-kira Bu Jumi kenapa pertanyaannya? Kenapa celana ada liftnya? Kenapa ya? Kayaknya di mall ya Bu Jumi, nggak ada di celana dong. Apa ada ya? Maksudnya lipatannya ya? Lipatannya atau resletingnya. Jadi kenapa celana itu ada resletingnya? Kenapa? Jadi, sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan ini boleh dilanjutkan. Itu sebenarnya dari rasa keingintahuan anak-anak. Ketika kita memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal, itu tumbuh keinginan untuk melakukan eksplorasi. Misalnya tadi, ketika celananya kenapa harus ada liftnya? Kalau misalnya resletingnya tertutup, apakah mudah kita menggunakan celana itu? Tapi kalau resletingnya terbuka, apakah itu akan lebih mudah? Gitu. Nah, dari rasa ingin tahu itu sebenarnya anak-anak bisa mengeksplorasi dan kita bisa banget ngajak anak-anak untuk ayo kita coba pakai celana tapi liftnya tertutup atau resletingnya tertutup. Atau kita coba dengan celana resletingnya udah dibuka. Perbedaannya apa ya? Nah, dari melakukan eksplorasi itulah akhirnya kita menemukan, oh ternyata fungsi lift atau resleting itu adalah mempermudah kita untuk menggunakan pakaian atau celana tadi. Gitu kira-kira Bu Jumi. Jadi memang dari rasa ingin tahu anak-anak itu kayak pintu ya untuk anak-anak eksplorasi. Oke, boleh dilanjutkan? Jadi pembelajaran itu apa sih kalau misalnya kita bicara pembelajaran ya? Dulu kan kita bicara pembelajaran itu berdasarkan fakta. Nah, sekarang mulai bergeser nih, pembelajaran tidak hanya faktanya aja. Oh, bahwa pakaian itu modelnya seperti ini, atau ukurannya begini-begini, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Itu bisa kita lakukan melalui proyek atau melalui masalah. Tadi misalnya, kalau misalnya anak-anak punya masalah, bahwa aku mau pergi ke suatu tempat, kira-kira cocok buat aku baju seperti apa ya? Nah,
apabila pembelajaran itu dimulai dari permasalahannya dia atau keingintahuannya dia, itu anak-anak akan lebih engage atau lebih ikut terlibat dalam pembelajaran. Nah, dulu juga pembelajaran tuh repetisi dan latihan Ibu Jumi, masih ingat mungkin PR-nya banyak, hafalannya banyak gitu ya Bu Jumi ya. Iya betul. Nah, betul. sekarang itu pembelajaran mungkin lebih banyak investigasi, lebih banyak planning atau perencanaan. Kira-kira kita mau ngapain sih? Apa sih yang ingin kita ketahui? Gimana kita bisa dapat informasi itu seperti itu. Nah, penekanan juga biasanya dulu pada pembelajaran kompetitif ya Bu Jumi. Oke, aku ranking 1, aku ranking 2. Waduh, aku harus dapat nilai 10. Tapi sekarang mungkin pembelajaran itu lebih kepada collaborative learning atau yuk kita bekerja bersama-sama, atau seperti siang ini kita bersama-sama nih collaborative learning nih Bu Jumi nih. Nah, betul ya. Sabang sampai Merauke nih ya, kita sama-sama belajar. Betul. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan semangat ini bisa terus kita pegang dan kita jalankan di pembelajaran anak usia dini. Oke, boleh selanjutnya. Nah, kalau bisa kita bilang pembelajaran project itu Bu Juni, saya ngambilnya dari seseorang ini Kas Encat waktu itu beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu saya melihat beliau berbicara tentang project approach ini, dan saya langsung kayak jatuh cinta langsung Bu Juni pada pandangan pertama. Jadi wah ini yang memang harus kita lakukan nih untuk anak-anak, karena project ini adalah sebuah pembelajaran yang memang pembelajarannya itu dalam, dan juga anak-anak tuh seperti melakukan research ya atau investigasi, dan yang paling penting adalah menginvolve anak-anak untuk mencari jawaban terhadap pertanyaannya mereka. Jadi kalau misalnya kita melakukan proyek, oke, kita membuat proyek rumah gitu, tapi kita tidak melibatkan anak untuk bertanya, itu saya rasa masih kurang kuat gitu proyeknya. Jadi memang harus dipertanyakan dulu, kira-kira mau bikin rumah seperti apa, atau kenapa sih bahan-bahan rumah apa yang bisa kita gunakan, atau apapun pertanyaan yang bisa datang dari anak-anak. Seperti itu Bu Juni. Nah, kira-kira mungkin kalau teman-teman bertanya, apa ya? Jadi pembelajaran project seperti apa ya? Nah, nanti kan kita ada sesi tanya jawab ya, tapi boleh kalau misalnya ada pertanyaan langsung dimasukkan di komentar juga boleh ya Bu Jumi ya. Jadi nanti boleh. Di pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Nah, kira-kira stepnya gimana nih Bu Jumi kalau misalnya kita mau menerapkan pembelajaran proyek, tapi caranya gimana? Gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih pertama kali? Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, di sini bagaimana pembelajaran proyek itu menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi tahap pertama itu memang anak-anak menentukan dulu mereka mau membuat proyek apa atau membahas tentang proyek apa. Ketika misalnya kita bicara tentang kemarin baru aja kita misalnya mengangkat tema makanan sehat. Kira-kira anaknya mau makanan sehat tentang apa? Ada yang memilih mungkin jus wortel, ada yang memilih mungkin sup buah, atau memilih mungkin sup sayur bening karena mereka senang, seperti itu. Jadi setiap anak bisa menentukan temanya masing-masing. Lalu kita diskusi pemahaman awalnya, mereka udah tahu apa tentang jus wortel, tahu nggak sih kira-kira kalau jus wortel itu isinya apa ya? Apa cuma wortel aja? Atau ada tambahan yang lain? Gitu. Jadi itu bisa kita diskusikan pemahaman awalnya dia. Lalu kita mengembangkan anticipatory web. Kayak tadi nih, kita anticipate atau kita perkirakan bahwa pertanyaannya tentang ukuran, tentang model, tentang hal-hal lain gitu kan. Nah, itu kita perkirakan dulu. Nah, di situ baru kita mengajak anak-anak membuat pertanyaan. Karena banyak hal yang di luar perkiraan kita tadi, seperti Bumi, kalau misalnya kita bicara pakaian kok ada yang nanya tentang lift gitu, atau kemarin ada yang proyek tentang rambut, mereka bertanya tentang apa Bu Jumi? Biasanya kan model, cara membersihkan, ada yang bertanya tentang kutu. Waduh, akhirnya pembelajarannya lebih banyak ngobrolin tentang kutu, dan itu jadi seru banget. Kenapa sih kutu bikin gatal? Kenapa aku jadi bisa ketularan gitu? Nah itu pembelajaran bisa jadi seru. Oke, tahap berikutnya boleh dilanjutkan. Nah, bagaimana pembelajaran proyek itu mendorong eksplorasi? Di tahap kedua,
ini kita melakukan investigasi, kita mengumpulkan informasi, dan kita mengupdate web, gitu kira-kira. Jadi seperti apa nanti mungkin di belakang ada contoh-contohnya ya, mungkin biar lebih kebayang. Jadi kalau investigasi sebelum pandemi sih kita bisa datang, misalnya ketika kita bicara tentang meja kursi, kita bisa datang ke tukang kayu tuh sama ke tukang meja kursi gitu. Cara buatnya seperti apa sih? Kayu-kayunya disatukan, paku-pakunya, palu-palunya, mereka melihat, mereka membantu membuat, lalu itu habis itu ngecat, dan itu menarik sekali sih buat anak-anak gitu. Tapi karena pandemi ini kita biasanya melakukannya secara online, jadi kita panggil teman-teman yang atau orang tua murid yang bisa berbagi kepada adik-adik seperti itu. Nah, tahap terakhir nih, ini juga tahap yang seru nih Bu Jumi, boleh dilanjutkan? Jadi bagaimana pembelajaran proyek itu memfasilitasi penemuan tahap hasil akhir. Jadi kita diskusi mereka penemuannya apa, terus mereka bisa membuat gambar, membuat karya. Kalau nanti nih Bu Jumi habis ini kan ada Bu Kiki ya, Bu Kiki Rayhan yang bicara tentang menulis. Nah, anak-anak juga bisa banget nih diajak untuk mulai menulis, mulai menggambar, mulai mengekspresikan apa yang mereka pelajari gitu, apa yang mudah mereka ketahui. Nanti ada beberapa contohnya. Ada satu contoh yang menarik nih Bu Jumi, waktu itu ketika belajar tentang meja kursi tadi, mereka disuruh membuat meja kursi melalui barang-barang bekas. Kita kasih kotak susu, kotak Yakult, dan barang-barang lainnya. Nah, ada satu anak yang akhirnya kreativitasnya keluar. Nah, ini kalau project based, kreativitas itu bisa banget nih keluar. Nah, ada satu anak yang ketika itu dia membuat, kan biasanya kalau kita bikin kursi, bayangannya gimana Bu? Ada 4 kaki di bawah, terus ada kotaknya, ada senderannya. Buat duduk. Ada senderannya gitu kan ya. Nah, ini bentuknya kenapa seperti ini gitu kan? Pas kita lihat, ternyata botol Yakultnya itu justru di bagian bawah. Tidak berdiri begini Bu Yumi, tapi begini. Oh iya. Tidak begini loh. Kan biasanya kita mungkin tiduran ya. Jadi tiduran. Iya, di tiduran. Apa kira-kira ya? Ada yang punya pendapat kenapa kira-kira ada anak yang membuat kursinya itu botol Yakultnya bukan berdiri, tapi dia tiduran. Apa kira-kira ya? Sahabat luar biasa, ada yang mau berpendapat? Yang punya pendapat kah? Kenapa kira-kira mau bikin kursi, botol Yakultnya tidak berdiri tapi tiduran? Nah, ya kira-kira mau bikin kursi apa ya? Supaya bisa gerak kali ya? Supaya bisa gerak, betul. Jadi dia bilang ini adalah kursi goyang Bu, gitu. Jadi harus bisa gerak kursinya gitu. Nah, itu luar biasa sih Bu Jumi. Jadi banyak sekali kreativitas atau ide-ide anak-anak yang akhirnya muncul. Oh, ada yang bilang karena kena gempa. Bisa jadi mungkin udah jatuh ya. Ya udah jatuh jadi posisinya kebalik, bisa juga. Nah, itu anak-anak luar biasa sih ide-ide. Oke, kita lihat contohnya beberapa ya. Boleh dilanjutkan? Untuk slide-nya, jadi mereka terakhir itu mereka akan presentasi dan mereka akan berbagi informasi gitu. Saya coba, nah ini dia. Ini adalah project tentang temanya kebunku gitu. Jadi di sini di atas itu anak-anak bertanya, gimana sih caranya nanam jeruk? Kenapa tanaman harus ada di luar? Mungkin ini tanaman yang di dalam, ibu kalau misalnya Sabtu atau pagi suka dikeluarin tanamannya kena matahari, kenapa harus di luar? Terus ada yang nanya, habis hujan harus siram tanaman lagi nggak? Kan air hujan kan kotor. Gitu. Jadi, dia punya persepsi bahwa air hujan itu kotor, jadi setiap habis hujan tanamannya kan jadi kotor gitu. Terus kenapa tanaman nggak tumbuh-tumbuh padahal udah disiram? Nah, mungkin dia punya pengalaman ya, udah disiram tapi nggak tumbuh juga. Jadi banyak pertanyaan bunga mekar, bunga ada madunya, keluarnya dari mana, benang sari itu apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita kira, namun
bisa kita bawa akhirnya ke pembelajaran yang beraneka ragam. Ini kalau misalnya kita ngomong tentang benang sari dan madu itu udah ke sains ya, udah lari ke sains. Nanti ketika tadi bicara tentang kutu kakinya ada berapa atau kancing ada berapa, bisa larinya ke matematika gitu. Kenapa hujan apakah bersih atau tidak, itu bisa juga ke sains dan berbagai banyak hal lainnya gitu. Jadi dengan project ini sebenarnya perkembangan semua aspek perkembangan itu bisa kita lihat. Nah, ini contohnya anak ini yang di sebelah kiri ini dia membuat pertanyaan dulu. Jadi dia membuat list pertanyaan. Terus abis itu ada 3 foto ini kelihatan ya kita lagi zoom. Itu kita ada waktu itu ada ahli yang memang suka berkebun dan dia mencontoh memperlihatkan kebunnya, memperlihatkan berbagai macam buah sayuran. Dan kita juga memberikan bibit untuk mereka akhirnya coba di rumah. Seperti itu. Lalu mereka ini ada yang laki-laki di atas itu lagi menulis web. Jadi dia itu temanya tentang di sini adalah tanaman jahe. Jadi dia milihnya jahe gitu. Nah, kira-kira apa yang dia tahu tentang jahe itu dia gambar dulu di situ. Di sini ada tulisan kalau kebun itu ada sinar matahari, ada daun, ada bunga. Jadi pemahaman awalnya dia gambar, dia tuliskan di situ. Nanti setelah dia melakukan eksplorasi, dia melakukan observasi, dia update lagi webnya, dia tuliskan kembali, dia gambarkan kembali pemahaman yang dia sudah tahu. Nah, terakhir habis itu dia di sini kita proyeknya terakhir kita membuat seperti buku nih. Jadi mereka menggambar kebun impiannya mereka seperti apa atau pohon jahe yang mereka lakukan itu seperti apa. Lalu mereka menuliskan di situ dan kita compile seperti buku gitu. Jadi anak-anak terbiasa untuk melihat suatu proses lalu menggambarkannya dan menceritakannya. Karena proyek ini yang paling penting adalah mereka ditanamkan ketika mereka mempunyai suatu ilmu, mereka berbagi kepada orang lain, gitu. Jadi adik-adik itu diajak untuk presentasi atau untuk berbagi pada orang lain. Gitu. Jadi hopefully anak-anak itu jadi cinta belajar dan karena mereka senang kan anak-anak senangnya kalau udah tahu sesuatu pasti pingin ceritain ke ibunya, ke tantenya, ke semua. Ya, gitu. Jadi itu juga melatih mereka untuk presentasi. Jadi ketika waktu SD itu mereka lebih mudah untuk presentasi. Gitu. Nah, boleh slide selanjutnya? Itu contoh pertama. Nah, ini contoh tentang proyek makanan sehat. Jadi ketika mereka melakukan eksplorasi, itu bisa dari buku, medianya macam-macam. Bisa dari buku, bisa dari internet, atau mereka ngerasain langsung, mereka melihat langsung, gitu. Jadi tidak terbatas. Nah, guru di sini memang tugasnya sebagai fasilitator, gitu. Jadi tidak hanya memberikan informasi, tapi memfasilitasi anak-anak untuk menemukan penemuannya mereka. Nah, kita juga mengajak orang tua jadinya di sini untuk menjadi fasilitator anak-anak juga gitu. Jadi kira-kira kalau ingin tahu yang mungkin di atas ini ya, dia ingin tahu sop buah itu bahannya apa aja. Biasanya anak-anak tahunya yang udah ada di piring, yang udah ada di meja kan ya Bu Jumi ya. Jadinya mereka diperlihatkan barang-barang yang sebelumnya. Terus caranya gimana sih? Apa ada bumbu-bumbu yang harus ditambahkan? Seperti itu. Nah, lucunya juga ketika mereka presentasi, ada yang jus wortel, ada yang jus anggur. Makanya di sini pertanyaannya kenapa anggur ada bijinya? Karena ketika dia bikin jus anggur, ketika bijinya banyak menjadi lebih sulit ya dibanding buah-buah yang tidak ada bijinya gitu. Cara bikin jus gimana? Apa rasa wortel? Untuk apa? Sop isinya apa aja gitu. Ketika mereka presentasi, itu ada yang kok kamu jus wortelnya cuma pakai jus aja sih, nggak ditambahin apa-apa, emang enak gitu. Ada yang bilang, oh kalau aku ditambahin gula atau ditambahin madu, terus ada yang bilang, aku coba ditambahin susu, ternyata nggak enak gitu. Jadi mereka melakukan eksplorasi itu dan akhirnya mereka menemukan sendiri, oh ternyata kalau wortel sama susu digabungin itu kayaknya kurang pas ya, tidak seperti mungkin jeruk dengan susu gitu, seperti itu. Jadi dengan proyek ini akhirnya mereka menemukan sendiri dan mereka bangga terhadap penemuan itu. Kira-kira seperti itu. Ini ada lagi berikutnya.
Nah, ini proyek ikan. Kemarin kita proyeknya ikan, dan anak-anak ada yang bertanya tentang lele. Buat apa sih kumis lele itu, ada fungsinya nggak sih gitu? Sampai kita, oh iya ya, fungsi kumis lele untuk apa ya? Sebentar, Kak dia cari tahu dulu, karena dia juga nggak tahu kumis lele apa. Gitu. Jadinya dengan pembelajaran proyek ini justru tidak hanya anak-anak yang belajar, tapi kita yang memfasilitasi sebagai guru ataupun sebagai orang tua itu ikut belajar bersama anak-anak, dan menjadi menarik gitu. Sampai ada nanya, kenapa jual ikan harus masih hidup gitu? Mungkin dia lihatnya yang jual ikan yang karena ikan hias gitu kan, tapi ada juga loh penjual yang menjual ikan yang sudah tidak hidup gitu. Nah, itu bisa jadi pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Kenapa ikan itu suka ngumpat? Kenapa ikan pari kalau berenang seperti terbang gitu kan? Karena dia memang bentuknya melebar seperti layang-layang. Jadi anak-anak itu selalu seru dan menyenangkan. Di sini mereka ini kelihatan ya, ada webnya. Kita memfasilitasi mereka, dan memang kalau misalnya project itu kita banyak video call Bu Jumi, karena kalau Zoom yang kelas besar memang agak sulit untuk diskusinya seperti itu. Jadi kita banyak video call. Oke, itu kira-kira tentang project ikan. Mungkin boleh selanjutnya. Oke, ini project negara. Waktu itu, ada sedikit kebalik gambarnya. Mereka bertanya di Inggris, jamnya kayak di Indonesia atau enggak? Karena ada Big Ben ya di sana ya. Terus, kenapa Paris jauh banget? Aku kan mau ke sana. Bisa nggak ke luar negeri kalau naik mobil? Gitu. Gimana cara masak topoki? Siapa yang nemuin Antartika? Wah, dia jangan tahu siapa yang nemuin Antartika. Gitu. Jadi pertanyaan anak-anak begitu hebatnya, dan kita fasilitasi. Ini sama, mereka menentukan topik, pertanyaan, pemahamannya mereka apa, terus mereka membuat pertanyaan, mereka membuat web. Jadi ketika membuat web ini, Bu Jumi, sebenarnya cikal bakal mereka nantinya ketika SD membuat mind map ya, mereka terbiasa untuk berpikir secara runut, sehingga nanti mereka akan lebih mudah ketika di SD membuat mind map. Ya, ketika presentasi itu juga mereka mudah. Bahkan ini ada 1-2 anak yang aku pengen ngasih lihat hasil karyaku ke Bu Guru gitu. Ya udah gitu, mereka datang untuk ngasih lihat, ini dia Twin Tower aku, ini dia ininya gitu. Karena mereka bangga sekali dengan hasil buatannya mereka seperti itu. Oke, berikutnya kayaknya gitu ya contohnya. Nah, jadi dengan proyek ini sebenarnya anak-anak jadi pertama aktif bertanya, kedua punya rasa ingin tahu yang besar, dia punya inisiatif tadi, aduh kalau misalnya dan kreativitas kayaknya bikin kursi, serunya bikin kursi goyang gitu. Dia mampu berkomunikasi, bekerja sama ketika membuat proyek terakhir, dia bisa memecahkan masalah, dia bertanggung jawab juga, dan pemahamannya itu sangat mendalam. Gitu, dia berani dan percaya diri, dia senang berbagi, dia mencintai proses belajar. Gitu. Jadi kira-kira inilah hasil dari pembelajaran proyek yang kami rasakan di sekolah. Seperti itu Bu Juni. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi ya itu tadi, kita sebagai orang tua dan juga guru kan pertanyaan suka, oh begitu ya, iya juga ya gitu. Karena kalau dari guru-guru kita, mereka bilang pembelajaran proyek itu menurut saya menyenangkan, karena selain anak, guru itu juga saling bertukar pendapat dengan anak-anak ataupun dengan para ahli di saat Zoom. Sehingga guru pun belajar sesuatu yang baru saat proyek. Karena kayak seperti ini, kemarin ketika kita proyeknya sedang berkebun, itu ditunjukkan, ada teman yang menunjukkan, ini kita membuat kompos. Oh, cara bikin kompos gimana ya? Gitu. Akhirnya kita guru-guru juga jadi pengen belajar, oh gimana caranya gitu. Jadi guru-guru pun jadi semangat untuk setiap kali memfasilitasi suatu pembelajaran. Seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan sepertinya. Itu sih Bu Yumi, jadi terima kasih, mudah-mudahan paparannya bisa sedikit memberi inspirasi atau memberikan ide kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan anak-anak itu juga terus curious ya, jadi rasa ingin tahunya itu selalu kita kembangkan, karena curiosity in children is an appetite for knowledge, atau bisa dibilang sebagai kayak apa ya, appetite itu kan
yang memberikan bumbu ya, memberikan rasa menjadi lebih semangat gitu untuk belajar. Bahkan Albert Einstein bilang important thing is not to stop questioning. Jadi kalau misalnya ada anak-anak bertanya, jangan di stop walaupun kita nggak tahu jawabannya apa. Mari kita cari jawabannya sama-sama. Dan curiosity itu has its own reason for existing. Jadi memang keingintahuan itu memang diciptakan Allah juga kali ya. Kita dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang sangat besar karena agar kita belajar lagi. Kira-kira seperti itu Bu Jumi. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Iya, terima kasih Bu Dian. Ini sangat menginspirasi ya, ternyata project based learning ini atau pembelajaran melalui proyek ini mungkin rasa ingin tahunya bukan cuma sekedar dari anak-anak ya, gurunya pun jadi ikut pengen tahu juga gitu, karena pertanyaan anak-anak ada yang aneh-aneh gitu ya, bukan aneh, apa kreatif gitu ya, yang tidak dibayangkan oleh orang dewasa, kemudian ditanyakan oleh siswa, terus kita juga jadi pengen tahu, oh iya ya, kita jadi pengen tahu juga gitu. Iya jadi, betul, karena iya betul Bu Jumi, karena ketika kita sama-sama pingin tahu, anak-anak juga belajar bahwa Bu guru atau bapak ibuku juga penasaran ya, berarti seru juga ya gitu, penasaran itu seru ya gitu, seperti itu, menularkan semangat ingin tahu juga kepada anak-anak. Iya, jadi membangun juga rasa ingin tahu anak ya, supaya semakin tinggi juga rasa ingin tahu anak itu ternyata penting sekali. Dan tadi yang saya catat, orang tua dan guru itu menjadi fasilitator dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Terima kasih sekali Ibu Dian atas sharingnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan kami tangguhkan terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu nanti paparan dari narsum kita yang kedua. Terima kasih Bu Dian. Nanti kami minta hadir kembali ke stage setelah paparan dari Bu Kiki. Oke, terima kasih. Berikutnya, sahabat luar biasa, karena sudah pukul 2.25, kita panggilkan kembali Ibu Dian Hartiningsih. Ibu Dian, gimana? Ibu Dian saya lihat tadi juga menyimak di backstage. Pasti seru nih kita kolaborasi pada hari ini ya. Jadi gimana kita? Langsung mau kontak Bu Kiki nih. Langsung pengen nulis rasanya. Langsung selama ini memang betul sih, kayaknya rasa takut untuk sempurna atau kira-kira ada yang baca nggak ya tulisanku gitu, bakal menginspirasi apa enggak ya gitu, banyak ketakutan, tapi tadi kayaknya Bu sudah menenangkan kita semua ya, bahwa mulai aja dulu dan semua pemikiran itu adalah milik kita. Jadi sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, subhanallah, jadi banyak sekali inspirasi pada hari ini yang bisa kita jadikan batu awal, bukan batu loncatan ya. Jadi batu penempatan awal buat kita untuk ya ketemu Bu Kiki jadi ingat, saya mau mulai nulis gitu ya. Kemudian tadi paparan dari Bu Dian, oh iya ya ternyata kita bisa membangun rasa keingintahuan siswa, dan juga kita juga jadi tergelitik juga untuk mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga oleh anak-anak gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal baik insya Allah hari ini yang menjadi tonggak awal buat kita, mudah-mudahan di hari pertama online-nya TKPLB mudah-mudahan menginspirasi kepada sahabat semuanya. Ini sudah banyak pertanyaan, tadi kita ke pertanyaan pertama ke Bu Dian ya, tadi dari Bu Novelia DFV. Itu pertanyaannya adalah, apakah project base ini bisa dilakukan selama 1 minggu dengan tema yang sama? Nah, gimana Bu Dian? Oke, nah sebetulnya project base ini bisa disesuaikan sih gitu, lama dari projectnya. Kalau misalnya memang kami di sekolah kami batasi seminggu karena memang ada kurikulum-kurikulum lain yang memang harus dipenuhi. Tapi kalau misalnya kita di rumah itu aku rasa tergantung anaknya gitu, sejauh mana dia tertarik terhadap tema itu. Jadi misalnya kita ngomong rambut, kita bicara rambut itu tadinya kita hanya bicara tentang model rambut, tentang cara merawat rambut, tapi ketika masuk udah ke foto, terus bagaimana foto bisa memberi kata dan segala macam itu bisa lebih lama lagi.
gitu. Bagaimana menghilangkan kutu, ada serit, ada bahan-bahan lain gitu kan. Nah, itu bisa tergantung anaknya sebenarnya. Ketika minat anak itu terlihat masih antusias, masih tinggi, itu ada baiknya kita ikut. Gitu. Tapi kalau misalnya minatnya udah kayaknya udah mulai turun, itu ya udah nggak apa-apa kita sudahi, dan mungkin ada minat lain yang timbul itu bisa kita lanjutkan. Tapi minimum sebenarnya sih seminggu, karena kalau kita tadi bicara tahap itu untuk diskusi awal dan topik mungkin 2 hari, untuk investigasi sekitar 2 hari, terus habis itu untuk berbagi hasil karyanya, membuat hasil karyanya sehari 2 hari, itu cukup sih sebenarnya untuk project base. Jadi minimal seminggu, tapi kalau bisa lebih monggo, itu akan lebih baik. Oke, ini ada lagi pertanyaan ke Ibu Dian dari Bapak Aska Andiawan. Bagaimana memanage siswa dalam pembelajaran project base, dan apakah keunggulan dan adakah sisi kekurangannya dalam penerapannya? Jadi tadi kan kebaikan-kebaikannya Bu, mungkin ada nggak sih kekurangannya? Silakan Bu Dian. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara kekurangan, mungkin lebih kepada kita sebagai guru atau orang tua yang memfasilitasi ya, karena memang tidak mudah gitu untuk memfasilitasi anak ternyata gitu, karena kayaknya lebih gampang untuk ngasih tahu atau ingin menyampaikan pemikiran kita, padahal sumber belajar itu kan luar biasa banyaknya. Itu tadi mereka bisa baca dari majalah, dengar dari berita, dari berbagai macam sumber. Nah, justru dengan memfasilitasi anak untuk melihat dari berbagai perspektif itu juga akan memperkaya sih. Jadi kalau aku bilangnya mungkin kekurangannya lebih kepada diri kita ya, kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kita bahkan misalnya ada pertanyaan dari anak-anak, kita langsung ingin jawab gitu, atau kita langsung ingin menyampaikan pemikiran kita, padahal belum tentu juga gitu. Atau misalnya ada pertanyaan dari anak-anak terus kita ketawa, kenapa sih kok pertanyaan gitu, ada banget gitu kan. Itu sendiri udah bisa itu sendiri sudah bisa membuat anak itu jadi takut untuk bertanya gitu. Kira-kira sih kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi lebih kepada pengalaman guru-guru ya itu sih lebih kepada belajar untuk memfasilitasi diri dan menahan diri dan ikut dengan flow-nya anak-anak aja gitu. Mereka mau membawa kita kemana, kita ikuti. Mungkin seperti menulis juga ya Bu Kiki. Jadi ikut flow-nya aja gitu. Oke, tadi harus menulis cepat ya, jadi dan terlalu berpikir banyak, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk memanage, tadi kan ada pertanyaan memanage, itu kita mempermudah dengan kita membuat tahapan sih. Jadi kalau misalnya tadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, jadi anak-anak terbiasa gitu. Kita memberikan kayak jurnal proyek, kita pertama topiknya apa, kalau misalnya anak-anak bisa nulis, mereka gambar. Webnya juga begitu, jadi mereka belum bisa menulis, mereka gambar gitu. Setelah itu bikin ide kreasi, wujudkan kreasinya, berbagi sama anak-anak. Jadi startnya sangat simpel gitu. Anak-anak akan biasa, dan ya itu mungkin jadi bisa mencintai menulis juga seperti Bu Kiki awalnya menggambar, menguangkan idenya, lalu ditambahkan dengan ceritanya, dan dituangkan jadi tulisan. Kira-kira memanagenya seperti itu. Semoga. Saya boleh nambahin Bu Ju. Oh, boleh banget. Saya tertarik dengan memanage project based learning, karena itu sudah saya lakukan sepanjang saya mengajar. Saya memang selalu project based learning gitu ya. Jadi kalau saya untuk memanagenya, kita bisa bikin plan, do review. Jadi anak-anak diajak merencanakan, kemudian mereka mengalami, melakukan, kemudian mereka mereview. Mereka dibiasakan nih mereview, walaupun mungkin belum tulisan, tapi paling nggak secara verbal, mereka bisa lihat tadi gimana. Oh, tadi kok nggak sukses ya, nggak seperti bayangan aku. Oh, oke. Apa yang bisa berbeda? Itu dari situ bisa dikembangkan lagi. Itu sama juga dengan menulis gitu. Plan, ada do, ada review gitu, seperti itu. Ya, makasih Bu Kiki. Semoga Pak Aska dan sahabat luar biasa lain yang punya pertanyaan yang sama sudah bisa menangkap yang dimaksudkan oleh Bu Dian dan Bu Kiki ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Wani Zuarni. Ingin bertanya, apa upaya dan trik yang harus kita lakukan agar saat menulis bahasa yang kita gunakan tidak berulang-ulang?
Itu tadi apa namanya untuk itu memang perlu latihan ya. Saya merasa menulis itu kan adalah buah pikiran dan pikiran itu apa namanya itu seperti otot gitu. Itu perlu dilatih gitu. Kalau kita mau kuat kan kita banyak exercise. Jadi kalau menurut saya yang bisa dilakukan pertama kali itu adalah kita exercise. Jadi untuk memperkuat otot gitu dan banyak membaca juga karena nanti dengan exercise kita lebih awas. Oh iya ya, kok saya menggunakan kata ini berkali-kali. Misalnya dalam sebuah kalimat. Misalnya, ia makan makanan itu apa? Ia makan makanan itu karena lapar. Misalnya gitu kata-katanya ya. Itu ada dua kali kan. Ia makan makanan itu mirip-mirip tuh redundant. Tapi ini bisa misalnya gini. Ia menyantap hidangan yang tersedia itu apa? Bagai orang yang sudah sekian lama tidak melihat makanan, misalnya seperti itu. Itu jadi berbeda. Itu menggugah orang gitu, menggugah emosi gitu. Dan tulisan yang baik adalah tulisan yang menggugah sih sebenarnya menurut saya gitu. Bagaimana si tulisan bisa menggerakkan orang gitu. Dia bisa Jadi, pengen ada film. aku ya. Iya, coba deh misalnya baca apa ya Harry Potter gitu. Saya yakin semua orang ketika baca tuh punya filmnya sendiri. Jadi ketika keluar filmnya banyak sekali seringkali orang bilang, ya kok nggak kayak bayangan saya sih. Ya iya, karena bayangan kita cuma kita yang punya gitu. Orang lain nggak punya gitu. Seperti itu. Ya, sebenarnya ini juga ada pertanyaan yang sambungan berhubungan ya sama pertanyaan yang tadi. Kata Bu Erni Dwi Julianti ini bertanya, kadang sudah menulis sampai di tengah-tengah buntu. Gimana triknya supaya tidak ada lagi jalan buntu? Triknya begini. Kalau saya melihatnya kita itu selalu punya tujuan dalam menulis. Ini nanti sama juga kalau di kayak kurikulum sekolah penggerak ya itu ada capaian pembelajaran gitu. Jadi kita ini mau nulis nih mau apa endingnya? Kita berangkat dari ending, kita tahu dulu kita mau kemana, baru nanti kita tentukan rutenya. Jadi teman-teman bikin kerangkanya. Kerangka itu isinya adalah rute-rutenya. Jadi misalnya saya mau ke tempat Budian di Lenteng Agung. Clear tuh Lenteng Agung, eh, TK Kirana misalnya sekolah Kirana. Itu kan clear, saya dari Serpong. Nah, saya jadi bisa merancang, oh saya sebaiknya melalui ini. Jadi urutan ceritanya tuh jelas. Jadi kita berangkatnya tuh understanding by design. Tentukan dulu tujuannya, baru nanti kita bisa tahu mana cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Ini berlaku bukan hanya untuk menulis, tapi di merancang pembelajaran juga kalau saya lihat. Sepertinya seperti itu gitu. Jadi penting sekali tahu dulu mau endingnya apa yang mau disampaikan, endingnya apa, lalu rancang rutenya seperti itu. Jadi nggak akan buntu. Buntu itu mungkin karena dari awal nulis, oh ya lalu apa ya? Gitu. Kalau di GPS, wah berarti dia petanya nih nggak clear nih gitu. Karena kok tiba-tiba buntu. Mestinya sih peta itu kerangka itu membantu kita mencapai tujuan. Demikian. Ya, betul sekali ya. Jadi yang tadi mungkin Bu, ketika harus membaca lagi, kalau saya ini proses menulis walaupun cuma nulis berita gitu ya, pendek-pendek mungkin cuma berapa paragraf atau beberapa halaman, tapi kadang ya ditulis seadanya dulu, tinggalin dulu gitu. Nanti dibuka lagi beda, oh kenapa begini gitu ya. Kadang seperti itu ya Bu ya. Bisa diendapkan dulu. Begini gitu ya, diendapkan dulu. Jadi ada proses tadi yang edit itu bisa sama kita sendiri dulu, baru kita melibatkan orang lain gitu. Tapi kalau udah merasa bagus, baru kita bisa minta pendapat dari teman kita mungkin, gimana, ada masukan nggak gitu dan sebagainya, baru ke profesional gitu. Mungkin seperti itu juga ya Bu ya, Bu Kiki. Ini menarik sekali.
diskusi kita pada hari ini, dan saya yakin sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi banyak juga pertanyaan, apalagi terkait tadi kalau idenya gimana, cara nulisnya, kalau apalagi sudah sampai ke teknisnya. Terus kemudian tadi yang project based learning juga banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari anak-anak, itu juga akan sangat menarik sekali gitu ya ternyata, dan bisa ditulis ternyata Bu. Misalnya tadi kan tulisannya Bu Kiki juga ada yang tentang perempuan dan sepatu. Nah, pasti kalau project based learning itu kan banyak banget kok bahasan-bahasannya ya, tema-temanya nggak bisa banget tuh, misalnya saya dengan tadi rambut gitu ya. Ya yang seperti itu mungkin akan menarik sekali ketika dibagikan kepada publik, dan bisa menjadi inspirasi baru buat publik, sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi untuk kemudian mengembangkan ini menjadi sebuah kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Ibu Kiki, Ibu Dian, terima kasih sekali atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga tidak berhenti berkarya, selalu berkarya dengan karya-karya gemilangnya, dan bisa menjadi inspirasi buat seluruh ekosistem pendidikan dimanapun berada. Kita sudah berada di sini juga mudah-mudahan menginspirasi ekosistem pendidikan Indonesia. Walaupun ada beberapa pertanyaan, saya pikir sama ya kita tadi inti yang sudah dibicarakan oleh Bu Kiki dan Bu Dian sudah terselesaikan secara global. Nanti mungkin kalau mau lebih lanjut bisa kontak tadi ya, ada beberapa yang bisa dicolek-colek, dicari gitu ya. Bu Kiki tadi ada di Meraki Academy. Iya, boleh. Kirim email boleh, kirim DM ke Instagram boleh. Boleh. Kemudian Bu Dian di Sekolah Kirana tadi bisa juga. Zaman sekarang mudah mencari informasi ya, kita tinggal cari saja, tanya link, langsung bisa kita cari pertemanan, dan kita bisa bertanya lebih lanjut. Karena memang keterbatasan kita pada hari ini, waktu kita untuk berbagi di TKPLB Online Series sudah selesai. Terima kasih atas inspirasinya, terima kasih atas waktunya untuk berbagi kepada kami. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Jaga kesehatan selalu. Ya, sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi, mudah-mudahan pertemuan pertama kita di pekan ini setelah cuti Lebaran 2 pekan ya, itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi untuk terus berbagi inspirasi, dan jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian series inspiring untuk pekan ini.